Stars, I'm a fool for your love. Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel SN Accessories. Oke, kali ini kedatangan Samsung Galaxy A30 seperti tertera di layar, dan ini dalam keadaan tidak bisa dicas dari yang punyanya. Dan kita akan lihat, kita nyalakan dulu. Lagi booting sebentar, logo Samsung. Ya, tunggu sebentar. Tahan. Oke. Nah, ini dia udah tampilan awalnya. Kemudian kita coba cas. Ternyata dia mati lagi karena baterainya kosong banget. Karena kosong pisan ya tuh. Nah, kalah dicabut. Nah, kita pasang lagi. Perhatikan baik-baik di layar, itu ada tanda kuning, dan di bawah ada tanda USB dan tanda air. Artinya tidak bisa dicas karena di dalamnya ada bekas air. Seperti itulah ibaratnya lah, ngasih tahu kodenya. Oke, langsung aja kita buka backdoornya Samsung Galaxy A30 menggunakan blower. Kalau tidak punya blower, boleh menggunakan korek. Panasin sedikit-sedikit ujung-ujungnya, kemudian siapkan juga kalau ada bekas TG seperti saya ini, pakai bekas TG atau yang lainnya yang tipis, bekas kartu atau apa, terserah. Dan hati-hati jangan sampai fleksibel belakang putus, karena ada fleksibel di bawah ini ya, seperti itu, karena ada lem-lemnya ya. Jadi kita harus panaskan dulu. Kemudian seperti ini kondisinya, ada bekas airnya itu di backdoornya. Dan positif, HP ini tidak bisa dicas karena tadinya kemasukan air. Oke, langsung aja kita bongkar bautnya satu persatu. Dan ini kita percepat ya, biar mempersingkat waktu. Dan pastinya hati-hati dan harus teliti. Kenapa harus teliti? Karena kalian lihat sendiri di video ini. Karena ini pertama kali, jadi ada baut yang tidak kelihatan, ada yang kasat mata. Kita harus teliti. Dan ini lagi proses membuka tutupnya. Dan di situ baru ketahuan ada baut yang belum kebuka. Pantasan aja susah, bro. Nah, di situ udah ketahuan ada satu. Dan kemudian di pojok sini ada satu lagi yang nyaru sepertinya, atau kurang ngopi. Jadi nggak kelihatan ya, sepertinya kalian harus lebih teliti. Dan kayaknya udah beres semua nih, udah terbuka semua. Kita coba buka lagi perlahan-lahan saja, jangan terburu-buru. Andalkan kuku kalian kalau punya alat untuk membukanya, coba gunakan. Kalau tidak ada, pakai kuku ajaib saja. Oke, ini atas dan samping sudah mulai terbuka, tapi bagian bawah belum mau terbuka. Dan di situ rupanya ada baut lagi yang belum terbuka. Sebelah mana yo? Tadinya saya nyari-nyari susah, ternyata di situ di bawah stiker ada bautnya. Di bawah stiker yang putih, bisa diperhatikan sebentar lagi. Alhamdulillah, maaf bersin. Di sini lagi proses pembukaannya, tapi susah, belum kelihatan, belum ketahuan bautnya yang belum dibuka. Dan di sini baru nyadar di sini ada baut setelah dikletek. Nah, di situ ada baut bersembunyi. Kita bongkar atau kita buka.
ini dia sudah terbuka semuanya. Dan sekarang bisa terbuka, alhamdulillah. Kemudian kita lihat cek fisik. Kemudian di sini ada bekas air atau embunnya seperti itu. Dan di bawah fleksibel chestnya di bawah sini itu lembab, ada air dan ada sedikit korosi kalau bisa dilihat langsung, mungkin di kamera tidak kelihatan. Dan langsung aja kita rehot atau kita panasin di setelan angin yang ketiga. Kemudian setelan panas kecil aja seperti membuka TS atau LCD. Di setelan 1 atau 1,5 kita panasin aja daerah situ sedikit-sedikit di daerah yang lembab atau yang berair. Di bagian baterai juga di situ ada sedikit air, sedikit lembab. Di daerah yang lembab itu atau yang berair kita panaskan. Kemudian kita coba buka fleksibelnya. Dan di situ terlihat korosi. Langsung aja kita bersihkan. Boleh menggunakan kayu putih ataupun menggunakan thinner. Kita buka dulu ini antenanya. Kemudian fleksibel satunya juga. Nah, kemudian kita lepaskan board atau papan chest bagian bawah yang akan kita bersihkan. Nah, kemudian kita rehat dulu juga atau kita panaskan atas bawahnya. Dan kita lihat dulu di situ ada yang korosi, kita akan bersihkan menggunakan kayu putih, boleh menggunakan thinner, boleh, asal jangan menggunakan air lagi nanti tambah banyak korosinya. Oke, digosok-gosok lagi. Dirasa sudah bersih, ya sudah, kita gosok juga daerah yang lain yang terkena airnya. Di con chestnya juga atau di konektor chestnya kita bersihkan. Nah, jadi dirasa sudah bersih, kita taruh, kita lihat di fleksibel atas apakah air juga di sana. Rupanya yang atas sih bersih, yang bawah itu ada korosi juga, kita bersihkan juga. Ya, sederhana aja sih sebenarnya, cuman dibersihkan aja, dipanasin. Jadi si HP itu nanti akan normal lagi, karena bukan konektornya yang rusak atau bagian lainnya, itu karena si HP mendeteksi ada kelembaban atau ada air. Tadi kan di tampilan depan ada gambar seperti itu, peringatan, dan di bawahnya ada air. Jadi si HP ngasih tahu ke kita bahwa di dalamnya itu ada air dan kita harus membersihkannya, seperti itu. Dan cuma dibersihkan saja, insya Allah akan down. Setelah dirasa bersih, kita pasangkan kembali fleksibelnya. Kita pasangkan lagi board fleksibel chestnya. Kita pasangkan juga antenanya seperti awal, pokoknya lah. Kalian yang lepas, kalian yang pasang lagi seperti semula. Sampai pas pokoknya. Nah, kemudian kita pasang tutupnya
kita akan coba dites ngecas atau tidak. Semoga saja sih ngecas, biar cepat cuan, biar cepat tembus nota. Kita coba colokan charger. Dan hasilnya alhamdulillah di situ udah ada 0%. Artinya si HP sekarang udah bisa mau ngecas. Sedangkan tadi kan dicolok charger, kemudian langsung ada peringatan tanda kuning, tanda seru, di bawahnya ada tanda air. Sekarang langsung ada tanda 0%, artinya si HP udah mau ngisi. Kita tunggu beberapa saat apakah dia bisa naik ke 1%. Oke, dan sekarang kita akan coba lihat pergerakannya. Alhamdulillah ini udah naik di 1%, artinya sudah bisa ngecas ya. Itu aja tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.